Kenapa harus Rania yang masak si Bu, ujarku, seraya membungkus belut yang sudah dibaluri bumbu menggunakan daun pisang. Tidak lupa daun kemangi aku ikut sertakan sebagai pelengkap paling penting. Biar kamu ada kerjaan, Ran. Sudah, jangan ngedumel kalau lagi masak. Ntar masakannya tidak enak. Kamu selesaikan semuanya, lalu kukus. Ibu harus ke sawah. Kerja di Pak Maman lagi, tanyaku. Ibu yang sudah siap dengan baju kebanggaan yang selalu menjadi teman panasnya menoleh, seraya mengangguk. Iya, mau mengutin keong. Kemarin Pak Maman sudah menyuruh ibu. Sudah, kamu selesaikan pekerjaan kamu. Nanti antarkan ke sawah beserta nasinya. Jika sudah matang, tutur ibu, seraya keluar dari pintu belakang. Iya, jangan lupa bawakan beberapa juga untuk Nak Raka. Ibu berteriak membuatku menjulingkan mata karena kesal. Bukan kesal pada ibu, melainkan kesal pada Raka yang bersikap sok baik setelah memarahiku habis-habisan malam tadi. Namun, jika dipikir lagi, apa yang dikatakan dia memang ada benarnya. Tidak pantas seorang wanita keluar rumah dan masih berada di luar rumah di jam malam. Tapi, tetap saja, dia juga salah. Kenapa juga harus ikut bicara dengan masalah yang tidak dia tahu? Memikirkan laki-laki itu membuatku teringat akan sebuah ide yang sudah aku pikirkan malam tadi. Aku mengambil cabai besar merah, kemudian aku masukkan ke dalam daging belut yang sudah dibelah. Kebetulan belut yang didapat Raka cukup besar dengan daging yang tebal. Jadi dia tidak akan menyadari ada ranjau yang akan membuat mulutnya terbakar. Baik-baik di sini ya kamu, ujarku, seraya menyimpan belut yang sudah dibungkus. Sambil menunggu pepesnya matang, aku mandi terlebih dahulu. Selesai mandi, aku membuka warung untuk menyambut rezeki pagi ini. Rani, beli kopi ya. Baru juga dibuka, pembeli sudah datang. Aku yang membelakangi pintu langsung membalikan badan untuk melihat pelanggan pertamaku. Kamu, kataku, saat tahu Rakalah yang menjadi pelangganku. Sedukan kopi hitam satu, ucapnya, seraya duduk di bale-bale. Tangannya sibuk mengusap-ngusap ponsel yang dia pegang. Dalam hati aku menggerutu. Beraninya dia menyuruhku semaunya. Tapi apalah daya diri ini yang memang membutuhkan spesial rupiah untuk menyambung hidup. Meski kesal, aku telan sendiri rasa itu. Ini, ucapku, seraya menyimpan kopi di depannya. Rotinya satu ya. Aku memutar bola mata jengah, kemudian masuk untuk mengambilnya. Apa uang dia inginkan? Nih, ucapku lagi, menyimpan roti di samping gelas berisikan kopi yang belum tersentuh. Biskuitnya juga ya, ujarnya lagi, membuat hidungku kembang kempis. Dengan mengentakkan kaki, aku mengambilkan apa yang dia inginkan. Melihatku cemberut melayani dia, Raka hanya tersenyum kecil seraya menyeruput kopi yang... Kok pahit, ujarnya nyengir, membuatku ingin tertawa terbahak. Pantaslah akan terasa aneh di lidah. Orang aku hanya memasukkan bubuk kopi tanpa gula. Rasain. Aku tidak mengindahkan ucapan protesnya. Memilih kembali masuk ke dalam warung. Setelah menjulurkan lidah ke arah Raka yang masih nyengir, meresapi rasa yang tidak biasa dari kopi hitamnya. Kah, Mama sudah ke sawah. Seorang pria menghampiri Raka dan duduk di sampingnya. Dia adalah ayah dari Raka, yang tak lain adalah pemilik sawah tempat ibu bekerja. Sudah, tadi sudah ke sana. Mau kopi, Pak? Tanya Raka menawari Pak Maman. Iya nih, ujar Pak Maman seraya mengambil gelas kopi milik Raka. Hatiku tidak tenang melihat gelas kopi itu melayang dan hampir menyentuh bibir Pak Maman. Namun untungnya Raka mampu menghentikan gerak tangan Pak Maman sebelum pria parubaya itu mencicipi kopi yang rasanya tidak nikmat di lidah.
Ini punya Raka. Bapak pesan saja, ujar Raka. Kemudian ia menegak semua kopi tanpa gula itu hingga habis. Aku yang melihat Raka meremelek meminum kopi buatanku. Seketika itu aku pun menelan ludah dengan susah payah. Luar biasa nekat. Dasar rakus. Ran, bikinkan kopi hitam untuk saya, ujar Pak Maman padaku. Iya, Pak. Aku mengambil gelas lalu menyeduh kopi kemasan yang diinginkannya. Haduh, ngantuk ini mata. Gara-gara semalam gak bisa tidur, ujar Pak Maman. Kenapa gak tidur, Pak? Oh iya, semalam Bapak kemana? Kok gak ada di rumah? Ke rumah Juragan Darmin. Itu, si Dimas kesurupan. Aku yang tengah mengaduk kopi untuk Pak Maman seketika menghentikan tangan saat mendengar nama Dimas disebut. Katanya Dimas kesurupan. Apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kejadian semalam? Kesurupan apa? Raka kembali bertanya. Tidak tahu, entah dia kencing sembarangan atau apa gitu. Yang jelas barangnya sampai merah dan membengkak. Astaga, sampai separah itu. Aku harus segera menghubungi Darling dan Mia untuk membahas ini. Apa yang dilakukan Darling sama barangnya si Dimas hingga sampai bengkak? Ya Tuhan, bisa jadi viral sekampung jika sudah menyebar seperti ini. Gawat ini, segera aku memberikan kopi yang dipesan Pak Maman lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil ponsel. Tidak lupa aku pun mematikan kompor setelah melihat jika pepes belut yang aku buat telah matang. Mia, kesini sekarang, kita harus bicara. Terkirim. Aku juga mengirimkan pesan yang sama pada Darling sebagai aktor utama penyebab Dimas sampai mengalami luka tak biasa. Aku lagi di kelurahan, Ran. Lagi ada undangan nikahan. Nanti sore deh aku ke sana. Aku mengembuskan nafas kasar saat membaca pesan balasan dari Darling. Sedangkan Mia, ia belum ada menjawab pesanku. Ingatanku kembali melayang pada kejadian malam tadi. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada temanku Mia. Yang pertama, dia dilarang ibunya keluar dari rumah karena sudah membuat lecet motor yang baru beberapa bulan dibelinya. Yang kedua, luka di kaki Mia semakin parah. Aduh, aku harus apa? Ujarku, seraya memegang kepala. Saat aku tengah dalam kebingungan, aku mengingat akan pesan ibu yang menyuruhku untuk mengantarkan makanan ke sawah. Aku beranjak dari dudukku, mengemas makanan ke dalam rantang, dan membawanya keluar. Pak Maman serta Raka sudah tidak ada di tempat. Hanya ada 2 gelas kosong dan 1 bungkus roti di atas bale-bale. Juga 1 lembar uang pecahan 20.000 yang disimpan di bawah gelas. Dasar orang kaya, untung gak ada tuyul yang lewat, naruh uang sembarangan. Aku menggerutu, seraya mengambil kertas berwarna hijau itu lalu menyimpannya ke dalam warung. Warung aku tutup sebentar, karena harus ke sawah untuk mengantarkan nasi pada ibu. Setelah semuanya dirasa rapi, aku pun mulai melangkahkan kaki menuju sawah yang letaknya di belakang rumah. Namun, suara denting ponsel membuatku berhenti dan melihat pesan yang masuk. Astagfirullahalazim, jeritku, seraya mematikan ponsel dan menempelkannya di dada. Sungguh aku tidak menyangka jika akan mendapat pesan mengejutkan seperti ini. Ini semua pasti ulamu, Rania. Tunggu saja, aku akan membalasnya. Pesan yang masuk ke ponselku dengan disertai foto yang sangat mencengangkan. Sesuatu yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Bahkan meski hanya dalam sebuah gambar. Astaga, mataku telah ternoda, ujarku, seraya menghapus pesan dari Dimas yang mengirimkan foto sesuatunya yang... entahlah, aku tidak melihat semuanya karena buru-buru menghapusnya. Ku embuskan nafas kasar dan memutuskan untuk pergi ke sawah saja.
Urusan Dimas biar nanti akan aku bahas bersama Mia dan Darling. Langkah demi langkah, aku melewati pematang sawah yang berembun. Dari sini, kulihat ibu yang tengah memungut keong bersama dengan ibunya Raka. Pria dengan kaos berlengan panjang itu pun ikut turun ke sawah, membantu ibu serta bapaknya bekerja. Jarang untuk ukuran seorang anak pria seumuran Raka mau ikut turun ke sawah, berpanas-panasan dan bermain lumpur membantu orang tuanya. Di kampung ini, biasanya anak laki-laki selalu mengandalkan orang tuanya. Setelah menikah dan punya istri, barulah mereka akan ikut mengurus sawah bersama istrinya. Namun, untuk Raka, sepertinya dia berbeda dari kebanyakan pemuda di sini. "Rania, cepat ke sini. Kok malah bengong di sana?" teriak ibu mengalihkan pandanganku dari pria itu. Buru-buru aku menghampiri ibu yang sudah duduk di saung kecil bersama ibunya Raka. "Anak, bawa apa itu?" tanya ibunya Raka. Membuatku tersenyum manis. "Pepes belut, Bu," jawabku seraya ikut duduk dan membuka bekal. Ibunya Raka berteriak, memanggil anak dan suaminya untuk ikut makan. Aku mulai memisahkan belut granat yang dikhususkan untuk Raka. Sedangkan ibunya Raka pun mulai membuka bekal bawaannya. "Ayo, duduk di sini, kita makan," ujar Bu Fatma pada putranya itu. Raka adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia baru tinggal di sini beberapa minggu setelah sebelumnya tinggal di kota menyelesaikan pendidikannya. Kata ibu, pria bertubuh tegap itu adalah seorang sarjana pertanian. Ia tinggal di kota lalu kembali ke desa untuk menyalurkan ilmu yang dia dapat semasa sekolahnya. Aku tidak terlalu mengenal Raka dan keluarganya karena mereka adalah pendatang di kampung ini. "Itu untuk siapa yang disimpan di sana?" Cepat aku menunduk melihat pada satu pepes belut yang masih dalam genggaman. Setelah ketahuan oleh sang empu jika aku tengah memperhatikan dirinya. "Untukmu, ini yang paling besar," ujarku memberikannya pada Raka. "Wah, makasih nih, sama-sama. Kamu kan yang udah nangkap itu belut, jadi khususon." Aku tersenyum lebar saat Raka mulai membuka daun pisang yang membungkus lauk tersebut. Ibu serta kedua orang tua Raka sudah mulai menikmati makanannya, sedangkan aku masih memperhatikan pria yang duduk di sampingku. Aku deg-degan karena sebentar lagi akan menyaksikan bom meledak di mulut pria itu. "Dimakan langsung aja, itu tulangnya juga lunak kok. Kan aku masaknya pakai presto," ujarku lagi saat Raka akan mencubit daging belut. Seperti anak kecil yang nurut pada ibunya, Raka langsung menggigit belut beserta isian yang membuat wajahnya langsung memerah. Pipiku mengembang menahan tawa melihat perubahan mimik wajah Raka yang bereaksi setelah merasakan sesuatu yang tidak biasa dari daging belut yang masuk ke dalam mulutnya. "Enak kan?" ujarku seraya menelengkan kepala dengan mata membulat mengejek. Yang ditanya menganggukkan kepala dengan mata merah dan keringat yang mulai membasahi pelipisnya. "Kenapa, Nak?" tanya Bu Fatma pada putranya. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengacungkan 2 jempol ke arah ibunya itu. Bu Fatma hanya menanggapi dengan senyum, lalu kembali menikmati makannya, seraya pandangan lurus ke arah hamparan padi yang begitu luas. Hatiku merasa puas melihat Raka yang menderita akibat makanan dariku. Pasti di dalam mulutnya ada bara api yang membuat dia sulit untuk berkata-kata. "Rasain." Selesai dari sawah, aku kembali ke rumah dan membuka warung lagi. Seraya menunggu pembeli, aku terus menghubungi Mia yang ternyata nomornya kini tidak aktif. "Kenapa Mia ya?" Aku bicara seorang diri seraya terus menghubungi dia. Ingin pergi ke rumahnya, tapi harus jagain warung.
Meskipun pembelinya cuma anak kecil yang jajan cemilan, tapi lumayan daripada tidak ada sama sekali. Rania, astagfirullahalazim, aku teriak kaget saat ada orang yang datang seraya memanggilku. Ponsel di tangan sampai jatuh ke lantai. Untungnya aku tengah duduk. Coba kalau aku sedang berdiri, bisa hancur layar ponselku. Tidak usah teriak, aku tidak budek, ujarku kesal. Pria dengan kemeja putih yang dimasukkan ke dalam celana hanya nyengir tanpa merasa dosa. Kesini kita ngobrol, ujarnya melambaikan tangan. Meskipun hati dongkol, aku pun menghampiri dia karena memang butuh penjelasan dari apa yang telah dia lakukan malam itu. Pria kemayu dengan rambut gondrong yang dikuncir kuda itu duduk di bale-bale dengan menyilangkan kaki. Di sampingnya kotak make up berukuran besar bertengger beserta kardus bekas mie instan yang tak jauh darinya. Baru pulang, tanyaku. Basa-basi sebenarnya, karena tanpa dia jawab pun aku sudah tahu jika dia baru saja pulang dari tempat hajatan. Darling mengangguk, lalu menggeser kardus ke arahku yang duduk di depannya. Buat kamu. Apa ini? Tanyaku lagi. Kali ini aku benar-benar tidak tahu isinya. Biasa, makanan dari tempat hajatan. Aku udah bosen. Bayangkan, 3 hari berturut-turut dapat begituan. Di rumah juga masih ada sisa kemarin. Udah kamu simpan buat kamu dan ibu, tuturnya, seraya membuka kancing pergelangan tangan kemeja lalu menggulungnya hingga siku. Aku manggut-manggut seraya membuka kardus tersebut. Ada bolu jadul yang langsung aku keluarkan untuk dinikmati selagi kita ngobrol. Aku masuk ke dalam, mengambil nampan dan pisau untuk memotong bolu tersebut. Tidak lupa, aku pun membawa 1 botol air mineral untuk Darling. Sejak temanku ini terkenal jadi perias yang banyak pelanggan, gaya minumnya jadi meningkat. Dari air sumur yang dimasak, beralih pada air mineral yang masih segel. Ada apa kamu nyuruh aku ke sini, Rani? Darling mulai membuka percakapan setelah aku menghabiskan 2 potong bolu. Tentang malam itu, Ling. Tentang si Dimas, tanyanya seraya memainkan ponsel. Kamu apakan dia? Sampai anunya bengkak. Satu kampung ngiranya dia kesurupan loh. Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Darling malah sibuk membuka bungkus nasi dari dalam kardus lalu memakannya dengan lahap. Aku mengembuskan nafas kasar karena merasa dipermainkan. Dia bilang semua makanan itu untuk aku sama ibu, tapi malah dia makan juga. Kelaparan dia ternyata. Ling, apa? Jawabnya dengan mulut penuh. Diapain si Dimas? Digigit olehku. Hah? Seketika perutku seperti diaduk-aduk. Rasa mual menyerang, membuatku ingin muntah sekarang juga. Kamu serius, Ling? Darling hanya mengedikkan bahu tanpa mengeluarkan suara. Kaki yang tadi menyuntai menyentuh tanah, kini aku tarik hingga ke atas dan duduk bersila di depan pria yang masih dengan lahap menikmati makanannya. Ku tatap lekat wajah Darling untuk mencari jawaban dari pertanyaanku. Namun pria itu masih fokus pada makanan dan mengabaikan diriku. Dadang Lingga, jawab dulu pertanyaan aku. Beneran kamu gigit? Tanyaku untuk kedua kalinya. Darling mengangguk. Tangannya kini mengambil botol air mineral lalu meminum isinya hingga tinggal setengah. Kenapa kamu lakukan itu? Emang enggak jijik? Lagi aku kembali bertanya. Justru karena aku jijik, makanya aku gigit. Jadi laki-laki enggak ada harga dirinya. Terus aja nyosor-nyosor. Aku menelan ludah mendengar jawaban Darling. Tidak sampai di situ, Darling pun menceritakan semuanya sampai ke akar-akarnya. Awal dia beraksi sampai akhirnya si Dimas berteriak akibat gigitan ikan piranha.
Aku sampai bergidik ngeri membayangkan betapa jahatnya Darling pada malam itu. Bukan karena nafsu, melainkan karena amarah. Ling, itu sudah termasuk kekerasan loh. Kamu tidak takut dilaporin sama si Dimas dan keluarganya? Enggak, dia enggak akan berani ngadu. Tenang aja, aku punya kartu merah si Dimas. Kalau dia berani macam-macam, apalagi sampai lapor-lapor, aku akan pastikan jika dia dan keluarganya akan menanggung malu semalu-malunya. Kartu merah apa? Tanyaku penasaran. Baru kali ini aku melihat wajah serius dari Darling. Jika aku perhatikan dari mimik wajahnya, dia seperti menyimpan rasa kesal dan benci pada Dimas. Aku tidak tahu apa, tapi jika aku boleh menebak, ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Jangan banyak nanya. Yang jelas, aku sudah bantuin kamu dari pria cacingan itu. Makasih kek, bukannya nanya mulu, ujar Darling seraya melemparkan bungkus nasi yang sudah digulung ke arahku. Iya, makasih udah dibantuin. Aku hanya takut aja kalau kamu akan dapat masalah gara-gara bantuin aku, Ling. Aku menekuk wajah dengan tatapan memelas. Tidak akan. Dahlah, aku harus pulang dulu. Kasihan emak, dia pasti nungguin aku di depan pintu. Aku pulang ya, Ran. Darling berdiri. Ia mengambil tas make up lalu meninggalkan halaman rumah. Kupandangi punggung pria yang usianya hanya terpaut 2 tahun di atasku itu. Pria yatim piatu yang hanya tinggal bersama neneknya, menjadi anak yang mandiri sedari kecil karena suatu paksaan. Sering orang mengejek dan menghina dia, memanggil dirinya dengan sebutan banci. Bahkan tidak segan ada yang mengatakan kalau Darling penyuka sesama. Namun semua ditepisnya. Dia tidak menikah bukan karena tidak menyukai wanita, tapi karena dia lebih memikirkan neneknya yang sudah tua dan pikun. Aku suka wanita, Ran. Aku ini normal. Lihat, kamu cantik. Aku suka. Lihat Mia, aku juga suka. Atau melihat wanita mana saja yang lewat di depanku. Selalu ada rasa ingin memiliki istri. Tapi ya itu dia, Rania. Aku takut jika nanti istriku tidak suka dan tidak menyayangi emak. Kasihan dia, ujar Darling saat aku tanyai tentang perasaannya kepada perempuan. Bukan karena kelainan, melainkan karena tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Rasa takut neneknya tidak mendapatkan kasih sayang dari istrinya. Darling memilih menekan ego. Dia pun merasa rendah diri dan tidak percaya diri karena keseringan mendengar kata banci yang orang-orang sematkan padanya. Bersambung.